Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ratiapsari dengan NIM 922025009. Di sini saya dari kelas 1 TS1 akan mengerjakan SAP gudang. Pertama-tama, klik file di ujung sini, file new model. Lalu saya pilih grid only. Pada satuan menggunakan KGF, meter, dan Celsius. Pada number of grid lines-nya saya menyesuaikan dengan DENA, yaitu 6, 5, dan 3. Jumlah titik pada sumbu X itu ada 6, 2, baru Y-nya ada 5, Z-nya ada 3. Pada grid spacing atau jaraknya 5,5, pada lalu 5 dan Z-nya 5. Setelah itu saya klik OK. Setelah sudah OK akan muncul seperti ini. Kita edit grid data, lalu modify. Setelah dimodify, kita ubah menjadi display grid A spacing, lalu ini kita ubah menjadi 2,8 sesuai dengan potongan. Lalu pada Y-nya saya ubah di sini 2,5 untuk mencari titik tengah. Lalu OK. Setelah seperti ini, saya menggunakan sumbu YJ. Nah, karena ini di belakang, dilihat dari sini, saya mau move up in list biar supaya ke depan sini. Jadi kita klik depan. Nah, sudah di depan. Setelah itu kita mau menambahkan material. Nah, kita menggunakan material tipe steel, baru kita klik OK, lalu modify. Kita menggunakan baja struktur A36 sesuai dengan SNI, lalu beratnya 7850 kg dengan lalu unitnya atau satuannya kita ubah menjadi Newton mm Celsius 123. Lalu pada FY dan FU-nya kita sesuaikan dengan 245. Setelah semua sudah sesuai seperti ini, kita klik OK, lalu add new material lagi. Pada material tipenya, kita ini mau membuat baja tulangan, jadi kita menggunakan rebar. Baru klik OK, modify. Kita masukkan BJTS 40. Lalu pada unitnya kita ubah KGF meter Celsius sama seperti tadi 7850. Baru ini 390, 560. Setelah semua sudah sesuai, kita klik OK. Setelah itu kita mau menambahkan frame yang akan digunakan pada bangunan ini atau pada gedung ini. Section properties, frame, add new property, kita menggunakan width flank. Sectionnya kita menggunakan kolom berukuran 250 x 250. Lalu ini ukurannya menyesuaikan dengan ketentuan. Lalu pada materialnya kita ubah menjadi baja struktur A36, baru kita klik OK. Setelah itu kita mau, ini steel ya, properti tipenya steel, baru kita mau menambahkan rafter dengan ukuran
300 kali 150. Pada material kita sama menggunakan A36, baru kita klik OK. Baru karena saya menggunakan regel depan yang seukuran dengan rafter, kita copy aja. Ini ya, tinggal kita ganti RD atau regel depan, baru kita klik OK. Lalu kita mau, setelah itu kita mau menambahkan regel samping dengan ukuran 350 kali 350. Setelah semua sudah sesuai, kita ubah materialnya juga sama kayak tadi, 0,2. Setelah itu kita klik OK, lalu kita akan membuat CNF atau Gording. Kita menggunakan pada properti tipenya, kita menggunakan code format, baru kita klik section, baru kita ubah di sini CNF. Saya menggunakan ukuran 150 kali 50. Lalu pada material kita menggunakan BJE A36. Setelah sudah seperti ini kita klik OK. Setelah itu saya mau menambahkan ikatan angin. Kita ubah ini jadi steel, baru kita circular, baru kita ikatan angin. Lalu pada ketentuan potongan saya menggunakan diameter 16, jadi kita diisi 0,16. Karena saya menggunakan satuan meter, sedangkan ukuran yang sebenarnya adalah milimeter, jadi saya ubah dulu ke meter, jadinya 0,016, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu pada material kita ubah menjadi BJTS 40, lalu kita klik OK. Setelah itu kita mau menambahkan kolom. Pastikan sectionnya ini sudah jadi terubah, lalu kita tambahkan sesuai pada di gambar. Baru kita mau menambahkan RD juga. Setelah itu nambahkan RS, rafter. Setelah itu karena ini nggak nyambung, jadi saya mau extend, kita blok dulu. Baru edit lines, lalu trim atau extend, baru kita kliknya yang extend aja, baru kita klik OK. Setelah seperti ini, saya mau ubah rotasi pada baja. Nih, saya mau ubah jadi 90 derajat, jadi blok dulu, mau select pada bagian kolom. Lalu assign frame local access, kita isi 90. Nah, setelah seperti ini, kita mau merilis bagian ini, bagian regel depan. Lalu kita klik pada bagian ini, baru OK.
Setelah itu saya mau mengcopy namun kecuali bagian regel depan. Jadi saya blok tapi di regel depan. Setelah itu kita edit, replicate. Karena jarak dari titik A ke B itu 5,5, jadi kita di sini 5,5, baru numbernya 1, kita klik OK. Setelah itu, kita mau menambahkan regel samping, draw frame, baru itu regel samping, kita tambahkan di sini, baru selanjutnya pada bagian sini juga. Setelah itu, saya mau menambahkan boarding antara rafter ke rafter. Jadi saya mau blok rafternya, namun selang-seling. Setelah itu, edit line, divide frame. Nah, karena pada gambar pada potongan itu jumlah boarding adalah 8, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita diisi pada bagian sini itu 8. Jadi dia nanti akan terbagi menjadi 8. Ininya kita isi 1, baru kita klik OK. Kita munculkan. Dan akan muncul dan terbagi menjadi 8 bagian. Setelah itu, kita mau menambahkan boarding pada masing-masing titik ini. Baru kita blok pada bagian sini terlebih dahulu. Ininya nggak usah diikutkan. Sama. Setelah itu, kita klik edit, extrude point to frame. Baru pada propertinya kita ubah menjadi CNF. Lalu pada DY-nya kita isi 0. DX-nya kita isi karena jarak dari A ke B itu 5,5. Numbernya 1, baru kita klik OK. Seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama pada bagian sini. Kita sama tadi edit. Kita klik sebelah sini. Edit, extrude point. Baru kita menggunakan CNF. Ininya tadi positif, sedangkan kan ini dari belakang ke depan, jadinya minus. Jadi kita tambahkan minus, baru kita klik OK. Dan setelah itu, setelah ditambahkan, kita mau mengubah rotasi pada CNF atau boarding. Jadi kita extrude dulu buat melihat. Karena ini kan arahnya seperti ini ya. Saya mau kayak gini nih. Jadi kita blok CNF. Setelah di blok, pencet assign frame local access. Sebelumnya kita ke insert point. Cardinal point-nya kita ubah menjadi 2, baru kita klik OK. Setelah itu kita select lagi, assign frame local access, kita ubah menjadi 15 derajat. Setelah itu kita klik OK. Dan sudah sesuai. Setelah itu kita mau release, assign frame, release. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat area pada keseluruhan. Jadi kita menggunakan draw poly area. Kita garisin sesuai antar titik sesuai arah jarum jam. Sebelumnya kita lihat dulu
Pada bagian sectionnya kita ubah menjadi none. Ininya kita ubah standar aja dulu. None kita ubah, baru kita garisin sesuai arah jarum jam. Setelah sudah sesuai semua, baru setelah seperti ini, kita mau lihat local access-nya pada area. Pada beban asumsi pada kasus beban A, mempunyai 4 bagian, nomor 1, 2, 3, dan 4. Pada bagian 1 ini angin masuk, pada 2 dan 3 itu angin ke atas atau keluar, pada 4 itu keluar. Sedangkan pada kasus B mempunyai 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan belakang 6. Pada bagian depan masuk, sedangkan pada bagian 6 keluar. Setelah itu, sudah kita mau menambahkan area, kita mau menambahkan load patterns. Jadi divide load patterns that pada live kita isi sub multiplier-nya 0 live pada rain tipenya order dan self multipliernya 0. Pada SDL juga tipenya super dead. Setelah itu kita mau menambahkan beban angin. Tipenya adalah wind. Autolateralnya menggunakan ASC 716 sesuai dengan SNI. Lalu kita tambahkan, lalu kita modify lateral load pattern. Pada wind speed-nya kita masukkan 80,82. Lalu pada exposure-nya kita include dua-duanya, baru kita klik OK. Setelah itu kita mau menambahkan angin Y, kita add new aja langsung. Nah, setelah sudah sesuai seperti ini, kita klik OK. Setelah itu, saya mau menambahkan mesh search, yaitu define, mesh search, modify, lalu klik dua-duanya, baru kita isi date 1, lalu live 1, SDL 1, sedangkan rain 0,3. Nah, setelah sudah sesuai, oke, yes, oke. Setelah itu define, kita mau menambahkan beban
gempa di Balikpapan, yaitu event function response spectrum. Lalu pada function tipenya kita ubah menjadi ASC 716 ethnic function. Setelah itu ini kita ubah jadi beban gempa Balikpapan. Pada parametersnya kita isi 0,1311 0,0865. Pada bagian ini kita isi 16. Setelah sudah sesuai, kita klik OK. Setelah itu kita mau menambahkan gempa X dan gempa Y dengan klik define loadcast, lalu add new loadcast, baru kita isi di sini gempa X ya. Lalu ininya kita ubah menjadi response spectrum. Lalu pada load name-nya kita isi U1, pada scale vektornya kita isi 2,18. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita copy hal yang sama, ininya kita ubah Y sama, sedangkan tapi namun di bagian load name-nya kita isi U2, baru kita klik OK. Modify, baru kita klik OK. Setelah sudah kita masukkan atau kita tambahkan gempa X dan Y, kita mau menambahkan beban angin pada masing-masing area. Jadi pada area ini, pada kasus A, kita menggunakan 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita masukkan dari awal dulu. Pada bagian ini, assign area load, wind pressure. Pada load pattern-nya isi angin X, lalu ininya kita isi dengan 0,53 sesuai dengan ketentuan beban angin yang ada di sini, yang sesuai dengan SNI, yaitu 0,53, 0,69, 0,48, dan 0,43. Setelah itu kita isi yang kedua. Lalu kita isi sebesar 0,69. Pada ini kita isi 0,48. Pada bagian ini kita isi sebesar 0,43. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita beralih ke kasus beban B. Jadi sebelum kita mau menambahkan itu, kita klik lagi, select area load, wind pressure, lalu pada load pattern-nya kita ubah menjadi angin Y, lalu kita asumsikan jadi 0,45. Oke. Setelah itu selanjutnya pada bagian 2, sama seperti caranya. Setelah itu kita akan menambahkan beban angin pada bagian depan dan belakang, tapi sebelumnya saya mau mereplikat pada bagian sini, jadi kita blok setengahnya, kita blok setengah, lalu kita replikat, edit, replikat sampai belakang 5,5 sejumlah 42. Nah, setelah seperti ini, saya mau mereplikat bagian depan.
Nah, sama seperti tadi, namun agak berbeda. Ininya dx dari titik A sampai hingga akhir 27,5. Numbernya 1, kita klik OK. Setelah sesuai seperti ini, kita mau menambahkan beban angin pada bagian depan, yaitu sama seperti tadi, area load, wind pressure, sebesar 0,4, baru apply, lalu pada bagian ini kita isi, pada bagian belakang isi sebesar 0,29, kita klik OK. Setelah beban angin sudah ditambahkan, kita mau menambahkan beban, sebelumnya kita mau menambahkan ikatan angin pada bangunan gudang ini. Jadi, setelah itu kita mau menambahkan beban ikatan angin. Sebelumnya ininya kita ubah menjadi ikatan angin, baru kita tambahkan. Setelah sudah seperti ini, kita tinggal replikat aja, agar lebih mudah. Setelah itu kita edit, triplicate, ininya dx-nya kita ubah menjadi 11 karena 5,5 ditambah 2, dikali 2 adalah 11, baru numbernya 2, baru kita klik. Akan tampilannya seperti ini. Setelah itu kita mau menambahkan beban boarding. Kita select dulu boardingnya, boarding CNF. Setelah itu assign frame loads distribute. Lalu kita masukkan pada pertama-tama itu beban atap atau SDL senilai 0,046. Sebelumnya ininya kita ubah dulu menjadi KNMC, jadi 0,046. Lalu kita klik apply. Setelah itu kita siniin. Kita tambahkan beban hujan senilai 192 hujan ya, beban hujan, baru kita klik apply. Setelah itu kita mau menambahkan beban hidup live. Setelah itu kita klik. Setelah sudah, selanjutnya kita klik pakai. Setelah sudah sesuai, baru kita mau menambahkan beban kombinasi. Nah, pada tabel atau sesuai dengan peraturan, kita mempunyai beban kombinasi sebanyak 32. Jadi, kita akan memasukkan semua beban kombinasi ini ke dalam SAP. Caranya define load combination, baru add new combo. Lalu kita masukkan dengan sesuai pada PDF tersebut.
Kita mulai dari beban kombinasi 1, yaitu 14D atau 1,4 beban mati dan 1,4 SDL. Beban mati 1,4, baru SDL add. Setelah itu oke. Setelah itu kita copy aja biar mempermudah. Kita tambahkan buat LR atau beban hidup sebanyak 0,5. Seperti ini, kita klik OK. Lalu kita lanjutkan pada kombinasi 3 dan seterusnya.
Oke, setelah semua sudah terisi atau sudah kita tambahkan beban kombinasi dari beban kombinasi 1 hingga beban kombinasi 32, setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita mau ke still start design, baru view, baru kita sesuaikan value-nya sesuai dengan ketentuan, baru ini kita IMF. Lalu ininya satu tiga 98, lalu pada ininya 4,5. Setelah sudah sesuai, kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita mau run analisis. Sebelumnya kita mau menambahkan tumpuan di bawah sini. Jadi kita klik, baru kita assign join. Kita mau menambahkan beban tumpuan jepit. Setelah sudah itu, kita klik OK. Setelah sudah seperti ini, kita mau run analisis. Pada model kita .naran, baru kita OK. Kita save. Setelah itu akan muncul deformasi seperti ini. Nah, lalu kita akan mengecek start concrete design. Lalu kita akan verify all member space. Oke, all concrete frame face the stretch capacity check. Setelah itu kita mau cek start steel design, apakah baja yang kita gunakan sudah sesuai atau frame yang kita gunakan sudah sesuai. Beban yang frame yang kita gunakan sudah sesuai. Nih. Dia warnanya tidak merah dan tidak oranye, yang tandanya aman. Namun pada bagian warna sini tuh terbilang cukup boros pada pembangunan gudang ini. Lalu kita mau cek pada bagian verify analysis versus design. Analysis and design section match for all steel frame. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita mau cek verify all member space. All steel frame pass the stress specific check. Oke, semua frame match atau tidak ada yang bermasalah. Setelah itu, sebelumnya karena ini sudah sesuai dengan ketentuan dan semua frame terbilang cukup bagus, sebelumnya maaf jika ada salah kata atau cara pembuatan dari gudang tersebut. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.